Saya tutup. Rajab, keutamaan yang pertama akan mempercepat anugerah Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah berjalan selama hidup kita. Maka isi bulan ini dengan istighfar. Istighfar yang baik, koreksi diri kita. Sehingga saat masuk bulan Ramadan, kita sudah dalam keadaan yang optimal untuk bisa mendapatkan semua kenikmatannya. Maka mohon izin, maaf, pulang dari sini, coba cek dulu Pak ya. Ibu di rumah dengan anak-anak mungkin ada masalah, selesaikan. Dengan pasangan hidup, di kantor, jangan sampai itu yang memberatkan Anda ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian pesan yang pertama. Yang kedua, tingkatkan amal saleh. Ya, Ibnu Abbas mengatakan orang yang sengaja maksiat di bulan Rajab, karena tadi ada ayatnya, maka dosanya 2 kali lipat di hari biasa. 2 kali lipat. Di orang yang bikin hoax sekarang ini, jadi buzzer, jadi macam-macam, itu 2 kali lipat dosa hari biasa. Bahkan zaman jahiliyah pun kalau muncul Rajab itu puasa maksiat Pak, bisa puasa maksiat. Di orang jahiliyah, Abu Jahal dan kawan-kawan, itu kalau dicela di bulan Rajab, balasnya bulan depan. Ya libur dulu gitu. Nah, sekarang orang jahiliyah aja takut bermaksiat di bulan Rajab. Maka bagaimana dengan kita yang masuk dalam nilai-nilai kebaikan? Ya, 2 itu. Sama persis dengan orang yang berbuat baik, pahalanya 2 kali lipat di hari biasa. Itu nasnya ada tersambung pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sini Nabi menganjurkan kita kemudian mengistimewakan bulan ini dengan meningkatkan amal saleh. Saya tutup, ada satu amalan yang kalau Anda kerjakan bisa menggabungkan keseluruhan yang tadi. Amal itu disebut dengan puasa namanya. Saya ulang, amal itu disebut dengan puasa. Sebab orang puasa akan otomatis meningkatkan amal soleh yang lain. Orang puasa, sholat sunnah dikejar. Jangankan yang fardu. Anda nggak puasa, belum tentu sholat sunnah. Tapi kalau sedang puasa, jangankan fardu. Ketinggalan sunnah Anda bisa gelisah. Lihat Ramadan. Ibu-ibu berani naruh sajadah bertarung saat maghrib, bukan untuk isya, untuk tarawih. Nyimpan sajadah saf paling depan. Padahal tarawih hukumnya sunnah kan? Nah, jadi sunnah itu dikejar. Gak ada yang minta, dicari-cari. Anda Ramadan cari yatim. Yatim, fakir, macam. Kenapa? Sedang puasa. Yang kedua, puasa bisa menghambat maksiat. Gak ada orang demi Allah saya katakan, koruptor kalau puasa, gak korupsi dulu. Ya, pencuri gak nyuri dulu. Puasa. Karena psikologi orang puasa gak mau berbuat maksiat, takut batal puasanya. Orang pemarah pun semarah-marahnya sedang puasa bisa berhenti marah. Buka jam 6 kurang 5 diprovokasi. Dia diam aja. Istrinya nanya, "Papa gak marah?" Ntar habis buka. Gak tahan. Nah, jadi tolong hidupkan bulan ini. Yuk kita mulai. Jangan, coba dulu pelan-pelan ya. Jangan langsung tinggi-tinggi ya. Sehari dulu puasa. Sekarang Kamis, tunggu Senin. Karena kalau orang banyak puasa, kita puasanya akan lebih ringan. Ya, nanti kalau sudah Senin istirahat dulu, Kamis puasa lagi. Ya, supaya terbiasa, nanti saat Ramadan kita sudah lebih sempurna. Tapi hati-hati, karena bulan ini istimewa, dulu banyak orang abai tentang bulan ini, sehingga ada orang-orang yang tidak mengerti, berbuatlah dengan membuat hadis-hadis palsu. Ya, siapa yang puasa sehari bulan Rajab akan dapat begini. Siapa yang sholat pertama bulan Rajab diampuni semua dosanya. Pernah dengar hadis itu? Hadis itu palsu. Bahkan saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Saking palsunya. Tapi ada salah persepsi di masyarakat. Apa salah persepsinya? Dikira Rajab nggak ada keutamaannya karena yang diketengahkan hadis palsu. Akhirnya orang malas puasa, orang malas sholat malam. Padahal yang sahih ada. Jadi kalau ada yang sahih, kenapa menggunakan yang palsu? Jadi kalau Anda ingin sholat malam, sholat saja. Tahajud namanya. Silakan tahajud, perbanyak malam, tingkatkan ketaatan. Siangnya silakan puasa, gunakan yang sahihnya. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup dengan amin, ya koreksi diri dulu, kemudian perbaiki. Dan terakhir, saya ingin berdoa untuk kita semua. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah, dimudahkan pekerjaan kita. Sebelum kita berdoa, saya ingin memberikan pesan. Bangsa kita bangsa besar. Negara kita negara hebat. Sumber daya kita banyak. Banyak yang ingin mendapatkan Indonesia, bahkan ingin lahir di Indonesia. Dan kita beruntung berada di sini. Maka saya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya, ayo makmurkan negeri kita. Cintai negara kita, cintai bangsa kita. Saya pun selalu mengatakan keluar dimanapun saya pergi, dunia-dunia yang saya kunjungi, saya katakan saya sangat mencintai negara saya, bangsa saya, dan saya ajak teman-teman di luar untuk kembali bangun bangsa kita. Dan sekarang yang dibutuhkan oleh bangsa kita adalah orang-orang baik. Yang pintar sudah banyak, tapi tidak cukup mengangkat kehebatan negeri kita dengan pintar saja. Maka saya berpesan pada Anda semua, diri saya pribadi, jadi orang baik. Jadi karyawan yang baik,
jadi abdi masyarakat yang baik, dan jadi hamba yang baik. Insya Allah dengan menjadi baik, suami baik, istri baik, pekerja baik, cukup dengan kebaikan itu akan mendatangkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua insya Allah. Mari kita mulai dengan doa. Mudah-mudahan doa ini menjadi awal untuk melangkah pada lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma 'allimna ma jahilna. Ya Allah, mohon ajarkan pada kami pengetahuan yang baik yang mengentaskan ketidaktahuan kami. Allahumma ya Allah, wafiqna bima ta'allamna bihi na'mala bih. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk mengamalkan apa yang telah kami pelajari dan kami pahami. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamban illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah di tempat ini, maka mohon tenangkan keadaan hatinya sebelum ia meninggalkan ruangan ini. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat penyakitnya dan sembuhkan keadaan dirinya. Allahumma wala asran illa yassartah. Ya Allah, jika ada yang ditimpa kesulitan di tempat ini, baik di keluarganya, di pekerjaannya, dalam kehidupan sosialnya, maka mohon dengan keikhlasan amalannya, angkat, hilangkan ya Allah segala kesulitannya. Allahumma Rabbana, Allahumma barik lana ya Allah fi kulli umurina wa fi kulli umrina. Ya Allah, anugerahkan keberkahan ya Allah kepada usia kami, kepada umur kami dan seluruh aktivitas kami. Wa taqabbal minna jami' amalina salihah. Dan mohon ya Allah terima seluruh amal kebaikan kami. Berkahi kami di bulan Rajab ini ya Allah. Bimbing kami untuk berbuat baik ya Allah, dan sampaikan kami pada bulan-bulan kebaikan di Sya'ban, di Ramadan, di Syawal, dan bernilai baik di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.